Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan ibu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali. Tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang adab berpakaian dan berhijab. Ada yang sudah tahu apa itu adab? Gimana? Ya udah, kita bahas ya. Selanjutnya, yang pertama yaitu adab berpakaian. A. Pengertian pakaian. Pakaian adalah barang yang dipakai seperti celana, baju, dan sebagainya. B. Fungsi pakaian, yaitu yang pertama, menutup aurat. Secara bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Oleh karena itu, secara kebahasaan, aurat adalah bagian tubuh manusia yang apabila terbuka akan menimbulkan rasa malu dan keburukan lainnya. Menurut agama Islam, aurat adalah anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain yang bukan mahram. Jadi, misalkan kita akan pergi ke warung atau kemana, gitu, kita harus menutup aurat. Berarti gitu ya. Selanjutnya, 2. Pakaian sebagai perhiasan, di mana pakaian sebagai perhiasan itu mengandung nilai estetika atau keindahan, luas, dan cocok digunakan oleh pemakainya. Yang ketiga, melindungi dari bencana panas matahari dan dingin. Dan yang keempat, pakaian sebagai identitas diri. Adab berpakaian. Yang pertama, yaitu disunahkan memakai pakaian yang pantas, serasi, dan bersih. Yang kedua, menampakkan nikmat dan kemurahan Allah, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya di saat beliau melihat menggunakan pakaian jelek, yaitu, apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. Jadi, kalian harus berpenampilan untuk menampakkan nikmat dan kemurahannya, tapi tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, yaitu menutup aurat. Yang keempat, pakaian lelaki tidak boleh menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, yang kelima, bukan merupakan pakaian untuk ketenaran atau kesombongan. Jadi pakaiannya itu tidak boleh untuk gaya-gayaan. Jadi semampunya aja ya. Misalkan mampunya beli yang biasa aja, jangan memaksakan untuk beli yang harganya mahal. Jadi nggak usah saingan gitu, nggak usah ya. Yang keenam, mendahulukan bagian kanan di dalam berpakaian. Perlu kalian ingat ya, ini kadang sering ibu melihat ada yang pakai pakaian, kadang ada sandal atau apapun itu, tidak memakai dari bagian kanan terlebih dahulu.
kan sudah diajarkan untuk belajar memakai pakaian, celana, sepatu dari bagian kanan. Jadi kalau kalian mau memakai benda tersebut dari kanan dulu ya. Nah, yang terakhir yaitu berdoa. Sebelum memakai pakaian harus berdoa dulu. Selanjutnya, membiasakan alat berpakaian. Agar kita terbiasa memiliki alat dalam berpakaian, yang pertama yaitu tidak jarang dan ketat. Yang kedua, tidak menyerupai pria untuk wanita ataupun sebaliknya. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian non-muslim. Dan yang terakhir, pantas dan sederhana. Nah, berarti tidak boleh berlebih-lebihan. Lalu, hikmah akhlak berpakaian. Yang pertama yaitu menjaga identitas muslim. Kenapa begitu? Karena kalau kita tidak menutup aurat, maka akan menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami istri. Ya, itu ketika kita lewat di depan, misalkan seorang wanita lewat di depan laki-laki, dik. Nah, itu kan akan menimbulkan nafsu birahi, akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik jika kita tidak menutup aurat. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan. Di mana fungsinya itu akan melindungi tubuh kita supaya tidak terkena sinar matahari, tidak kepanasan, dan juga saat dingin itu kita nggak kedinginan, ada sedikit yang membuat kita tidak dingin gitu loh, sesuai dengan suhu tubuh kita. Selanjutnya, yang kedua yaitu adab berhias. Pengertian berhias. Berhias adalah usaha mempercantik diri dengan pakaian atau lainnya yang indah, berdandan dengan dandanan yang indah. Al-Quran sudah mempersilahkan perempuan untuk itu berhias, tetapi ketika berjalan di depan laki-laki tidak boleh mengundang perhatian. Nah, jadi kalau seorang perempuan berjalan di depan laki, itu harusnya menundukkan pandangan, dan dia juga tidak menimbulkan rangsangan birahi atau nafsu birahi itu tadi. Nah, jadi berhati-hati ya. Selanjutnya, yang B, macam-macam berhias. Yang pertama yaitu jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab adalah salah satu jenis pakaian yang menutup aurat wanita. Jenis jilbab pun standar yang menutup kepala atau al-khimar, kerudung yang menutup kepala sampai dada, hingga jilbab panjang disebut hijab syar'i. Nah, yang kedua yaitu perhiasan. Nabi menganjurkan wanita agar berhias. Al-Quran tapi tidak merinci jenis-jenis perhiasan, namun salah satu yang diperselisihkan para ulama adalah emas dan sutera sebagai pakaian atau perhiasan lelaki. Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadis bahwa sutera dan emas haram dipakai oleh lelaki. Jadi laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutera. Yang ketiga yaitu kosmetik.
Ini perempuan banget. Yang pertama yaitu kosmetik wajah. Yang kedua, telapak tangan, di mana seorang wanita itu diperbolehkan pada tangannya menggunakan pewarna kuku atau hijab. Dan perempuan juga diperkenankan pula memakai perhiasan tangan seperti cincin dan gelang. Yang ketiga yaitu parfum. Disunahkan menggunakan parfum bagi kaum lelaki dan perempuan. Penggunaan ini dikecualikan dalam keadaan berihram untuk haji ataupun umroh, atau jika perempuan itu sedang berihdad atau berkabung, misalnya atas kematian suaminya, atau jika ia berada di suatu tempat yang ada lelaki asing, bukan mahramnya. Selanjutnya yaitu akhlak berhias. Akhlak berhias yang pertama yaitu niatnya lurus. Jadi dalam berhias kita tidak boleh mempunyai niat yang buruk. Misalkan saja gini, kita berhias dandan udah cantik, tapi niatnya kita itu untuk memikat laki-laki, biar dia suka sama saya, biar dia kagum sama saya. Itu nggak boleh. Niatnya harus lurus. Niatnya harus benerin dulu ya. Lalu yang kedua, tidak boleh menggunakan bahan yang dilarang agama. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan simbol non-muslim. Jadi kalian misalkan orang muslim, jangan memakai tanda salib. Itu terlihat kalian itu kurang etis dan tidak seharusnya. Jika memang agamanya itu sesuai, itu tidak masalah. Jangan mengikuti agama yang lain. Maksudnya kita Islam, kenapa kita pakai tanda salib? Itu hal yang kadang membuat kita itu tidak sadar, itu kurang baik untuk diri sendiri. Yang keempat yaitu tidak berlebih-lebihan. Ini penting sekali, dimana kadang berdandan juga boleh, pakai untuk perempuan ya, kadang pakai bedak, pakai apa gitu, lipstick atau apa, itu boleh. Tetapi ingat, jangan berlebihan. Jangan pipinya sampai merah sekali, bibirnya merah, terus kerudungnya itu di model-model, terus jalannya kayak bebek. Itu jangan sampai berpakaiannya berlebih-lebihan ya. Semampunya aja, jangan kadang harus beli pakaian mahal, terus nanti jangan memaksakan diri. Yang kelima yaitu tidak seperti orang jahiliyah. Yang keenam, bukan untuk foya. Jadi dalam berhias kita tidak boleh ya itu tadi, misalkan kita punya misalkan kita punya satu bedak, punya satu lipstick, terus punya satu lagi lip cream dan lain sebagainya. Ketika kita sudah punya, jangan beli lagi. Misalkan kita beli lagi supaya kita punya bukan cuma satu, lalu kita beli lagi, tidak tahu dipakai atau enggak, dan kita juga masih punya. Itu namanya
berfoya-foya. Jadi maksudnya ya hampir sama seperti berlebih-lebihan. Nah, sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Nah, untuk tugas kalian membaca lagi materi tersebut ya. Lalu besok ibu akan mengadakan kuis mengenai materi tersebut, sekaligus untuk melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu akhlak perjalanan. Nah, karena tidak ada pertanyaan, ibu cukupkan sekian ya. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.